Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat arsip yang saya cintai, bertemu kembali dengan saya Teguh Purnama, arsip Paris Muda dari Pusibda Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tahapan penyusunan SKP, di mana SKP tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022. Berbeda dengan SKP yang diluncurkan 6 bulan yang lalu, SKP 2021 yang mengacu pada Permen Pan 8 tahun 2021, di mana dalam Permentan sekarang ini mempunyai 8 tahapan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi dalam penyusunan SKP, rekan-rekan arsip semua tidak bisa membuat sendiri-sendiri karena tahapan ini akan membingungkan jika dipecah-pecahkan. Ya. Tahap pertama, melihat gambaran keseluruhan organisasi. Gambaran keseluruhan organisasi ini dapat dilihat dari Renstra ataupun PK. Ya. Mengapa? Nah, dalam SKP yang sekarang ini, yang pertama menilai organisasi terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus mempersiapkan PK, pimpinan, kepala dinas, kepala badan, atau PK jabatan tinggi pratama. Nah, PK ini cenderung mudah berubah karena dibuat 1 tahun sekali. Berbeda dengan Renstra yang cenderung ajak karena dibuat 5 tahun sekali. Selanjutnya, karena kita itu terpapar tentang sosialisasi SKP 2002 ini di akhir tahun, maka kita boleh melihat tentang capaian target SKPD kita, boleh minta biasanya adanya di bagian VEP. Nah, yang kedua, menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi hasil dan kerja pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Nah, setelah PK ini kita peroleh, maka kita salin, kita copy sasaran strategisnya di sasaran strategis, terus indikatornya dimasukkan ke indikator, targetnya masukkan target. Nah, ya maka jadilah SKP jabatan tinggi di SKPD. Selanjutnya menyusun manual indikator kinerja SKP pimpinan tinggi dan pimpinan UKM unit kerja mandiri. Selanjutnya menyusun strategi rencana kerja dan hasil kerja. Nah, yang kelima membagi peran pegawai berdasarkan strategi pencapaian kerja. Nah, ini pembagian lapak ini adalah setelah ini dibuat, maka para pegawai bisa membuat SKP-nya masing-masing. Nah, langkah 6, menetapkan jenis rencana kerja. Nah, jenis rencana kerjanya diambil dari pembagian lapak ini. Selanjutnya, menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi hasil kinerja dan perilaku kerja pejabat administrasi dan fungsional. Nah, rekan-rekan sekalian, sahabat arsip, kalau kita mendengar menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi, berarti menetapkan SKP. Jadi dalam Permen ini, klarifikasi dan ekspektasi itu adalah SKP. Nah, ya, perlu kita bawahi seperti itu. Selanjutnya, menyepakati sumber daya yang dibutuhkan. Nah, setelah tahapan ini disusun, maka selanjutnya kita buat rencana aksi dan evaluasi sebagainya per individu. Jadi tahapan ini merupakan satu kesatuan dari SKP kita semua. Ya, sebagai catatan dalam pembuatan SKP ini adanya
eh, tidak boleh dibuatkan definisinya begini. Kalau dibuatkan core value dari unit yang kita kerjakan akan tidak termuat. Nah, contoh batasan dibuatkan tidak diverifikasi karena saya ini tidak bisa komputer, saya ini gaptek, maka menyuruh orang lain tahu beres. Nah, itu yang tidak boleh. Berbeda dengan ini. Adanya konsep, adanya bahan, adanya arahan dalam pembuatan, dilakukan verifikasi, dikoreksi, dicocokkan, lalu kita menyuruh orang lain untuk mengetikkan, dan sambil kita kontrol, nah itu diperbolehkan. Selanjutnya, nah ini menurut Fayol tahun 1916 bahwa Fayol ini adalah seorang tokoh administrasi di zamannya klasik, teori klasik Fayol, di mana jabatan fungsional ini nah merupakan jabatan dengan kemampuan teknis ini adalah sampai dengan 10% dan kemampuan administratifnya teknisnya 90. Jadi mayoritas teknis ini, kemampuan teknisnya adalah paling utama, paling menonjol. Selanjutnya ke strata selanjutnya adalah eselon 4 dan setara. Nah, ini teknis dan administratifnya 50-50. Naik ke eselon 3, kemampuan teknisnya semakin berkurang, administrasi semakin tinggi dan pimpinan kebijakan. Jadi wajar kalau pimpinan menyuruh kita untuk membuat SKP, tapi dengan bimbingan, koreksi dan arahan atasan kita, ya, jangan salah paham. Selanjutnya ini adalah penilaian pimpinan berdasarkan ekspektasi pimpinan, umpan balik pimpinan. Kita mengenal dengan penilaian 360 derajat, di mana ASN yang dinilai oleh bawahan dan dari dua arah rekan kerja dan pejabat penilai. Nah, model penilaian 36 derajat ini disarankan oleh Kementerian Pendidikan Aparatur Negara dalam proses kerja. Selain itu, nah penerima layanan juga merupakan tambahan untuk menuliskan ekspektasi dari pimpinan yang ada di SKP kita. Nah, kita lanjut selanjutnya. Ini adalah SKP Dinas Perpustakaan dan maaf. Ini adalah perjanjian kerja Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya dengan pejabat di atasnya, yaitu wali kota. Pertama, di sini ada 3 sasaran strategis. Pertama, meningkatkan koleksi pelayanan, pembinaan pustakaan, dan pengembangan minat baca masyarakat. Dengan 2 indikator, presentase pengelolaan koleksi layanan sesuai dengan standar nasional perpustakaan sebanyak 37% targetnya. Nah, yang kedua, jumlah peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun sesuai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya kita menginjak ke nomor 2, ya. Di sini ada 6 indikator dan 3 sasaran strategis. Nah, ini di bidang kearsipan. Meningkatnya tata kelola kearsipan yang tertib. Nah, indikatornya ada 2. Nilai pengawasan kearsipan eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebanyak 39,18 poin. Dan nilai pengawasan kearsipan internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebanyak targetnya 51,92 poin. Nah, ini untuk SKP jabatan tinggi langsung kita copy. Nah, ini adalah SKP-nya. Ya, ini contoh SKP pimpinan tinggi. Nah, ini pejabatnya ya sebagai kepala dinas dan ini wali kota sebagai pejabat atasannya. Nah, biasanya pendelegasiannya ini oleh Pak Sekda biasanya ya. Selanjutnya, nah yang dibacakan tadi ini rencana strategisnya adalah meningkatkan pola koleksi layanan. Nah, ininya adalah copy paste juga ya, langsung plek. Ya. Nah, di sini ada tambahnya. Syarat membuat SKP itu harus membuat minimal 2 perspektif.
Pertama layanan, yang kedua anggaran. Nah, bagaimana membedakan layanan? Jadi untuk membedakan layanan, layanan adalah target yang diberikan adalah kepada penerima layanan atau stakeholder di sini ya. Oke. Selanjutnya, nah kalau anggaran tentunya adanya realisasi anggaran. Ini adalah sangat jelas sangat mudah. Nah, kalau core business adalah hasil yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja OPD tersebut atau organisasi. Nah, tentunya cenderung ke bisnis. Nah, satu lagi adalah penguatan internal, sepertinya pemberian pelatihan terhadap peningkatan SDM, misalnya peningkatan SDM di OPD tersebut. Nah, itu adalah penguatan internal. Nah, sampai sini mudah kan? Oke. Selanjutnya kita langsung ke poin 5, karena manual indikator dan strategi workbook masih termuat dalam matrik plan hasil. Nah, di sini adalah matrik plan hasil, di mana kita zoom. Nah, di mana ini kepala dinas mempunyai sasaran indikatornya. Pertama, kita ke arsip dulu ya. Nah, di sini adanya namanya nilai pengawasan eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, kata-kata indikator seperti itu. Nah, di Kabid Arsip akan penilaian kearsipan eksternal terselenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Nah, seperti ini. Karena breakdown-nya seperti ini. Oh ya, kalau di MPH 1 yang termuat adalah eselon 2 dan semua eselon 3. Nah, adapun namanya sama tapi jabatannya berbeda. Karena waktu itu ada kekosongan bidang kabid arsip. Jadi ada PLT kearsipan. Nah, jadi kalau apa namanya turunannya atau cascading dari indikator pejabat tinggi atau kepala dinas, kita tulis di copy semuanya di sini ke enam-enamnya ya. Nah, ke enam-enamnya ditulis di sini. Setelah di sini, nah setelah sampai sini kita turunkan. Ini bunyinya nilai pengawasan kearsipan eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Nah, turunan ke sininya adalah penilaian kearsipan eksternal terselenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan tim penilai. Nah, selanjutnya, nilai pengawasan kearsipan internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Nah, ini di sini kualitas pengelolaan arsip pada perangkat daerah meningkat sesuai target. Nah, ini adalah turunannya atau breakdown. Gimana sih? Ini kan kepala bidang. Kalau ke bawahnya gimana? Nah, kita buat lagi namanya MPH2. MPH2 di sekretariat, MPH2 di bidang kearsipan, dan MPH2 di bidang perpus. Kita buka MPH2 kearsipan. Oke. Nah, kita buat, kita namanya misalkan PLT-nya ini Bu Noneng. Ya. Nah, tadi kan ada yang hanya dua. Penilaian kearsipan eksternal terselenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ini bahasa yang dari kepala dinas. Nah, ini adalah turunannya sebagai indikatornya pada kepala bidang arsip. Nilai monitoring tindak lanjut hasil pengawasan MTHL eksternal naik 2 poin. Selanjutnya, pengelolaan arsip dinamis terselenggara sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, sama kesininya. Nah, ini bahan kebijakan teknis pengelolaan arsip tersusun. Nah, ini adalah tambahannya karena dikerjakan tapi tidak ada di cascading, maka boleh ditambahkan. Selanjutnya ini adalah kualitas pengelolaan arsip pada perangkat daerah meningkat sesuai target. Nah, jadi persentasenya ini persentase perangkat daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup. Ke bawahnya, pengawasan kearsipan terselenggara sesuai dengan
yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah di subkornya. Sedangkan di bawahnya, di fungsinya, pengawasan kearsipan Indonesia terlaksanakan sesuai jadwal. Nah, bedanya ini kan ada hierarkinya. Ya. Sampai di sini dulu, rekan-rekan, dapat dipahami?